menurut saya pemahaman seperti ini adalah pemahaman orang-orang psikopat ya. Orang-orang yang jiwanya itu sudah sedikit mengalami gangguan. Maaf kata ya. Yang jelas kalian belum pernah dapat izin. Saya nggak mau berdebat, ini rumah saya. Loh. Sudah. Saya tidak mau berdebat. Kalau saya berdebat baik. Udah. Pak Boy, antum minta adab Pak. Apa? Ini ulama lo. Saya lagi bicara. Saya tempat Ini rumah Allah Pak. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Siapa yang larang? Siapa? Rumah Allah ini. Jangan bilang Tua antum. Ini rumah Allah. Belajar. Rumah Allah ini. Sudah. Pikir. Rumah saya. saya tahu. Masjid emang kau yang bangun. Orang mau tadi fair aja kau. Saya bilang mundur. Kalau ikut saya bilang mundur. Terus jenengan sekarang saya tanya, jenengan hidupnya di mana? Saya di Perancis. Ya, di negaranya apa? Saya Indonesia. Ya sudah, ada aturan lain di Indonesia Iya. yang harus Anda ikuti. Sebentar. Ya. Anda mau berbicara secara syariah, kontekstual syariahnya yang bagaimana? Syariat ini bagian Indonesia, bagian dari bumi Allah, di mana syariat Islam ini internasional. Jadi Indonesia itu hanya bagian kecil, Pak. Anda Karena mengakui Indonesia sebagai negara Anda? Anda patuh kepada negara Indonesia nggak? Patuh dengan pemerintah Indonesia nggak? gini, Pak, Anda patuh dengan negara Indonesia nggak? patuh selama taat pada syariat. Oh, nggak bisa. Berarti Anda silahkan keluar dari Tidak bisa. Indonesia. Ini buminya Allah, Pak. Kenapa? Saya berhak atas hidup di muka bumi ini. Oke, stop. Ya. Saya percaya. Sekarang saya tanya, kalau itu ada di mana? Allah itu ada di langit, di mana-mana pun ada. Priwe nang langit di mana-mana? Ya jelas di mana-mana kok di langit. Artinya Allah itu ada di mana-mana. Kita itu mau ibarat mau terbang, Allah itu ada di atas, Pak. Dan dia pemilik kerajaan bumi seisinya. Kita itu manusia, pemerintah itu diwajibkan Allah taat kepada Allah. Kuncinya apa? Syariat Islam itu hukum tertinggi di muka bumi, Pak. Nggak bisa. Loh, kalau Bapak nggak bisa, itu menyalahi tauhid dong, Pak. Ya enggak lah. Dulu misi Rasulullah yang Nabi dan Rasul, para ulama Nusantara tempo dulu, itu yang menjadikan itu Al-Quran. Ya terus. Ya mohon maaf, kalau Bapak ini mohon maaf. Kalau saya dikatakan menyalahi tauhid, ya ini saya menarik. Kalau saya dikatakan menyalahi tauhid, di sebelah manakah Anda berepistemologi? Saya itu menyalahi tauhid. Kalau Bapak menyalahi tauhid, tentunya itu. Ada aturan mainnya. Karena semua rumah ibadah itu tentu saja bernaung di bawah suatu organisasi keagamaan. Jadi kita nggak bisa main nyelonong, ada aturan mainnya. Ini bumi bro, bukan surga. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Kemarin ada Haikal Hasan dicekal di Pemantang Siantar, Sumatera Utara ya. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Yang pertama kali Haikal Hasan diusir di Malang, ya kan? Nah ini yang kedua kalinya di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Yang menarik adalah ada seseorang yang berpakaian agamis. Ketika Haikal Hasan ditolak, dia teriak-teriak dalam masjid, ini rumah Allah, ini rumah Allah. Saya jadi ingat sebelumnya kemarin ada juga saya lihat sebuah video, ada seorang ibu yang mengatakan bahwa ini Indonesia buminya Allah katanya. Jadi siapapun berhak ngapain aja, kira-kira begitulah ya, berhak ngapain aja karena bumi ini buminya Allah katanya. Nah, menurut saya pemahaman seperti ini adalah pemahaman orang-orang psikopat ya. Orang-orang yang jiwanya itu sudah sedikit mengalami gangguan. Maaf kata ya. Gini ya saudara, jadilah orang yang bisa membedakan mana itu surga dan mana itu bumi gitu ya. Kalau di bumi kita masuk ke rumah orang itu ada etikanya kan seperti itu. Nah di bumi
negara kita Indonesia ini punya kedaulatan gitu ya. Negara kita ini negara yang berdaulat. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Contoh misalkan kita pergi ke negara lain ya. Kita pergi ke negara lain, tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kita nggak bisa masuk sembarangan ke negara lain dengan berdalil bahwa bumi ini milik Allah. Jadi kita bebas-bebas saja masuk ke negara orang tanpa hambatan. Kalau ada yang mencegat, kalau ada pihak keamanan yang mencegat, kita tinggal balas, saya berhak menginjak tanah ini karena bumi ini milik Allah. Nggak bisa seperti itu. Ya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, terkait penolakan yang dialami oleh Haikal Hasan, baik itu di Malang maupun juga yang barusan terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara, menurut saya ini merupakan pertanda bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas, seperti itu ya. Rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dan saya secara pribadi patut memberi apresiasi yang luar biasa untuk terkhususnya warga masyarakat Kota Malang dan juga warga masyarakat Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ini tandanya masyarakat sudah sangat cerdas untuk memilah dan memilih, gitu ya. Dalam agama sendiri, saya orang Kristen, organisasi gerejanya itu Bet-El, ya, organisasi gereja Bet-El. Nah, saya nggak bisa masuk ke suatu gereja yang bernaung di dalam organisasi yang berbeda dengan organisasi gereja Bet-El, dan saya boleh beraktivitas sebebasnya di dalam gereja itu. Nggak bisa, ada aturan mainnya. Setiap organisasi itu ada aturan mainnya tersendiri, nggak bisa main nyelonong begitu. Nah, saya pikir apa yang dialami oleh Haikal Hasan ini juga seperti itu gitu ya. Masuk ke suatu masjid yang mungkin masjid itu tidak bernaung di bawah organisasi FPI, mungkin seperti itu. Nah, nggak bisa dong kita masuk ke suatu masjid yang tidak bernaung di dalam organisasi yang sealiran dengan kita, lantas kita mengatakan ini rumah Allah dan kita boleh seenaknya, sebebas-bebasnya beraktivitas di dalam rumah ibadah itu, ya. Meskipun bumi ini milik Allah, meskipun rumah-rumah ibadah itu rumahnya Allah, rumahnya Tuhan, tapi ada aturan mainnya. Karena semua rumah ibadah itu tentu saja bernaung di bawah suatu organisasi keagamaan. Jadi kita nggak bisa main nyelonong, ada aturan mainnya. Ini bumi bro, bukan surga. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Dan salam waras dari saya. Merdeka!